Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di saat hari ini untuk bersama-sama melanjutkan kajian di sirah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, kemudian setelah itu, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembakaran api yang dilakukan oleh Raja Namrud dan kaum-kaumnya. Maka ada beberapa orang dari kaumnya yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim. Di antara yang beriman adalah Lut, ya. Lut ini adalah anak saudaranya, ya. Lengkapnya Lut bin Haran bin Taruh. Dan Haran adalah saudara Ibrahim. Ya, saudara Ibrahim. Dan mereka berdua ini punya saudara yang ketiga yang namanya dengan Nahor bin Taruh. Ya. Haran ini bapaknya dari Lut. Nahor bapaknya Batuwil. Batuwil bapaknya Laban. Ya. Kemudian Rabaqa putrinya Batuwil adalah istrinya Ishaq bin Ibrahim bin Yaqub. Bin Ibrahim ibunya Yaqub. Kemudian Rahil dan Leah adalah dua istri Yaqub. Ya, ini putrinya dari Laban. Kemudian beriman kepada Nabi Ibrahim juga adalah Sarah. Ya, Sarah ini anak pamannya Nabi Ibrahim. Ya. Sarah anaknya Haran. Haran Al-Akbar yang merupakan paman Ibrahim, paman dari Nabi Ibrahim. Dan Sarah memiliki saudari, ya, ukhtan yang merupakan istrinya Nahor. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Sarah ini adalah putrinya di Raja Haran. Ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Lut ini pergi ke arah Syam, kiblat Syam. Kemudian Nabi Ibrahim bertemu dengan Sarah. Ya. Ya, menurut sebuah riwayat, dan Sarah ini adalah putrinya dari Raja Haran. Dan Sarah ini tidak suka, ya, dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya dalam beribadah. Kemudian Nabi Ibrahim mengawini Sarah. Ya. Sebelumnya Nabi Ibrahim pernah berdakwah, mengajak kepada ayahnya ya, untuk masuk Islam, untuk mentauhidkan Allah.
Dia mengatakan, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Ya. Wahai ayahku, mengapa engkau beribadah? Mengapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupi darimu sedikit pun? Akan tetapi sayang, ayah Nabi Ibrahim ini tidak mau menjawab, tidak mau beriman terhadap apa yang didakwahkan oleh anaknya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ini berangkat bersama orang yang mengikutinya, beberapa orang dari kaumnya, dan mereka mengatakan, "Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Sesungguhnya kami berlepas diri, sesungguhnya kami membenci kepada kalian dan apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Ya, kami telah kufur terhadap kalian dan telah nyata antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian selamanya, sehingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian keluar Nabi Ibrahim muhajiran, beliau hijrah, ya, menuju Tuhannya, dan beliau diiringi atau disertai dengan Nabi Lut, ya, dengan Lut berhijrah, ya. Dan Nabi Ibrahim mengawini Sarah, ya, anak dari pamannya. Ini menurut satu riwayah. Lalu mereka ini tinggal di negeri haram. Mereka tinggal sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Lalu mereka keluar. Ya, ini mereka menyusuri, Nabi Ibrahim ini menyusuri sungai Efrat. Ya, sungai Efrat itu sungai yang berasal dari Turki, dari Anatolia, di mana sungai ini yang terpanjang, ya, berasal dari Turki, kemudian Yordania ke Baghdad, dan ujungnya di Teluk Persia. Nabi Ibrahim menyusuri sungai ini sampai di Haran, kemudian dilanjutkan ke Mesir, ya. Dan di Mesir ini ada raja Mesir yang terkenal dengan Fir'aun. Nah, ini ada Fir'aun, tergelar raja Mesir yang lampau. Nah, Sarah adalah wanita yang paling cantik saat itu. Dan Sarah tidak pernah bermaksiat durhaka kepada Nabi Ibrahim, ya, sedikit pun. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan istri Nabi Ibrahim ini yang bernama Sarah. Nah, orang-orang jadi gunjingan terhadap Sarah ini, dan gunjingan ini sampai kepada Fir'aun, ya, sampai kepada seorang raja Mesir kuno. Maka raja Mesir ini mengutus, ya, utusan kepada Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim didatangkan bersama Sarah. Kemudian raja itu bertanya, "Ma hadhil mar'atu allati ma'ak?" Siapa ini perempuan yang bersamamu ini? Ya.
Kata Nabi Ibrahim, "Iya ukhti, ini adalah saudariku. Ini adikku." Ya. Nabi Ibrahim mengkhawatirkan terhadap Sarah. Kalau beliau mengatakan ya istriku, ya. Maka si raja itu bisa saja membunuh Nabi Ibrahim karena istrinya ingin mendapatkan istrinya, ya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh pulang lagi, ya, suruh pulang lagi. Maka inilah mengapa salah satu Nabi Ibrahim tidak memberikan syafaatul uzma, ya, pada hari kiamat nanti, karena beliau pernah berbohong dengan mengatakan terhadap istrinya adalah dia istriku, dia adalah saudariku. Ya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwanya Rasulullah SAW bersabda, "Lam yakdzib Ibrahim ghaira salasin." Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Ya. Cintaini fi dzatillah, 2 kali tentang zat Allah. Kalau dia mengatakan inni sakim, aku ini sakit. Jadi, jika diajak untuk beribadah oleh kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan inni sakim. Yang kedua adalah mengatakan bal fa'alahu kabirhum. Ada. Yang melakukan menghancurkan berhala ini adalah ini paling besar. Ya. Wa bainahu yasiru fil ardi jabbarin min al-jababirah. Dan ketika beliau berjalan di muka bumi, di muka bumi para diktator, dari diktator dunia, ya. Ketika beliau tinggal di satu tempat, kemudian datang seorang laki-laki kepadanya, ya, laki-laki tersebut, dan dia bertanya, "Ma hadhil mar'atu minka?" Apa perempuan ini darimu? Maka Nabi mengatakan, hiya ukh, dia adalah saudariku. Ya. Nah, kemudian pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, setelah itu Nabi Ibrahim diberikan, ya, diberikan apa? Diberikan seorang jariyah, ya, yang bernama Hajar. Diberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, Hajar ini adalah seorang gadis kecil, ya. Nah, dari Hajar inilah lahirlah para nabi. Di antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pantas Rasulullah SAW bersabda, "Iza fatahtum Misra fastausu bi ahliha khairan, fa inna lahum dhimmatan wa rahiman." Ya. Jika kalian, Nabi berpesan kepada para sahabat, jika kalian telah menaklukkan kota Mesir, maka hendaklah kalian berwasiat, ya, dengan penduduknya, kepada penduduknya dengan kebaikan. Karena bagi mereka ada
ada zimmah, ada jaminan, dan ada rahim. Ya. Kenapa? Karena keturunan Nabi Ibrahim itu dari Hajar adalah yang melahirkan bangsa Arab, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Hajar ini adalah Ummu Ismail, ibunya daripada Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim keluar dari Mesir menuju Syam. Ya. Beliau tinggal di negeri Palestina. Sedangkan Nabi Lut sebelum ke Mesir, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi kaum yang bernama Sadum dan Gomorrah. Ya, jadi sebelum ke Mesir, Nabi Ibrahim berpisah dengan Nabi Lut. Allah wahyukan kepada Nabi Lut diangkat sebagai nabi dan rasul untuk mendakwahi kaum yang mereka suka melakukan perbuatan yang mesum. Ya, perbuatan yang menjijikan, yakni suka pada laki-laki, suka pada laki-laki, perempuan suka pada perempuan, atau bahasa kitanya LGBT, ya. LGBT, lesbian, ya. Kemudian gay, biseksual dan transgender. Ya. LGBT ini bukan lepet, kehu, bola-bala dan tempe, ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian menggali sumur dan beliau mendirikan masjid. Ya. Dan masjid tersebut, sumur tersebut sangat bersih airnya. Ya. Dan beliau suka menggembala kambing. Ya. Kemudian beliau keluar darinya sehingga beliau tinggal di sisi satu tempat dari Palestina, yaitu antara Ramallah dan Iliyah. Ya. Kemudian beliau tinggal di satu negeri yang bernama dengan Qat atau Qit. Ya. Nah, dari sanalah anak keturunan Nabi Ibrahim berkembang dia. Nah, salah satu kebaikan Nabi Ibrahim, akhlaknya yang baik adalah beliau suka menjamu tamu. Siapapun yang mampir ke rumahnya beliau jamu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki kepada Nabi Ibrahim. Ya. Allah memberikan keluasan rezeki. Beliau kalau ada tamu tidak segan-segan untuk menyembelih domba. Ya. Sebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kaum Lut. Itu yang suka homoseks atau lesbian. Sampai sekarang itu kaumnya penyakitnya disebut penyakit liwat, ya, liwat atau seks. Ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh sekelompok para pemuda, ya, kelompok para pemuda. Ketika dikatakan mereka yang para pemuda yang ganteng-ganteng ini, hasanan wa jamalah, cakap-cakap, ganteng-ganteng, ya. Nabi Ibrahim mengatakan dan menjamu mereka
jamu mereka dengan masakan daging. Ya, lamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Ketika Ibrahim melihat tangan-tangan mereka tidak sampai kepada makanan itu, maka Nabi Ibrahim merasa kaget dan ada perasaan takut padanya. Ya, mereka tidak mau makan. Qalu, maka mereka mengatakan, la takhaf, engkau jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya kami diutus menuju ke kaum Lut. Wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasysyarnahu bi Ishaq. Sedangkan istrinya Ibrahim itu sedang berdiri lalu tersenyum. Ya. Tersenyum sebab beliau istri Nabi istri Nabi Ibrahim tahu kaum terhadap apa yang dilakukan oleh kaum Lut ini. Lalu para malaikat ini, para pemuda ini, yang asalnya mereka adalah para malaikat ini memberikan kabar gembira kepada Sarah. Ya, fabasyaruhu, ya, bi Ishaq. Memberikan kabar gembira kepada Ishak dengan Ishak. Wa min wara Ishaq Yaqub. Dan di belakang Ishak ada Yaqub. Ya. Mendengar itu, maka istri Ibrahim yaitu Sarah, ya, memukul lambung dan mengatakan, ya wailata a'alidun wa ana ajuzun. Celaka aku. Bagaimana aku akan melahirkan sedangkan aku seorang nenek-nenek. Nah, usia Sarah pada saat itu adalah kurang lebih 90 tahun. Dan Nabi Ibrahim usianya 120 tahun. Ya. Mendengar hal itu, maka kata Nabi Ibrahim, inna fiha Lutan. Sesungguhnya di kampung tersebut, sesungguhnya di kota tersebut ada Lut. Ya. Maka kata malaikat, nahnu a'lamu biman fiha. Dan kami lebih tahu orang yang ada di kota tersebut. Ya. Nah, pemirsa Maraban TV rahimakumullah. Ya. Nah, Sarah ini meninggal dunia pada usia 127 tahun. Ya. Pada usia 127 tahun. Nah, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim, ya, karena istrinya sering bertengkar dengan Hajar, istrinya Sarah, maka Nabi Ibrahim ini memindahkan Hajar, ya, di mana Hajar terlebih dahulu punya anak bernama Ismail. Lalu Hajar dengan Ismail ini dipindahkan dari Palestina, ya, dipindahkan ke Makkah. Nah, Makkah, tentu Makkah zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Yang ada hanya gurun-gurun pasir, tidak ada penduduk. Makkah zaman dahulu hanya tempat singgah dari Yaman menuju Syam. Ya, nah, tempat jalan lalu lalang lah saja. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan Nabi Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in. Wahai Rabbku,
sesungguhnya aku meletakkan keturunanku di satu tempat yang tidak ada pohon-pohon. Ya. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dihormati. Ya. Nah ini pemirsa Marhaban TV yang nanti kita insya Allah akan bahas bagaimana Nabi Ibrahim dengan Ismail, ya, kisahnya dan perjuangan mereka, serta bagaimana membangun Ka'bah, ya, bagaimana mereka membangun Ka'bah, ya, dan nanti diabadikan menjadi manasik haji yang kemudian disyariatkan turun-temurun sampai ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, manasik haji ini terus diabadikan syariatnya sampai zaman kita sekarang. Nah, ini adalah merupakan syariat di zaman Nabi Ibrahim. Sebagaimana firman Allah, "Nittabi millata Ibrahim hanifah." Hendaklah engkau mengikuti millah Ibrahim yang hanif. Ya. Demikian pemirsa Marhaban TV yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.